memulai rangkaian acara, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di dahan jati. Selamat datang para undangan dan peserta ujian. Mari kita ikuti acara dengan hikmat dan penuh prestasi. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan dipimpin oleh Putri. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Lemkari.
Kepada seluruh hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Senpai Nesra Persada. Kepada Senpai Nesra Persada kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin sesuai dengan ajaran Islam. Untuk agama lain silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal jalal karim wa al-sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami sedang melaksanakan ujian kenaikan tingkat dan turun Q semester 1 tahun 2026. Berilah kelancaran kegiatan kami ini, Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang hebat dan berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuntunlah kami senantiasa ke jalan-Mu yang benar, jalan-Mu yang lurus, jalan-Mu yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang sesat, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi keberkahan dan kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Laporan pelaksana kegiatan. Acara selanjutnya adalah laporan pelaksana ujian kenaikan tingkat turun Q semester 1 tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Panitia UKT semester 1 tahun 2026. Kepada Senpai Oktarina AMD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, os. Sampai ulang lagi. Yang masih ngantuk, salam karate, os. Yang kami hormati, Sekretaris Umum Pemprov Lemkari Sumatera Selatan, Sensei Suparjon Alihak Sabit SPD MPDI, Ketua Majelis Sabuk Hitam Provinsi Sumatera Selatan, Sensei Meriadi STMM, Koordinator Majelis Sabuk Hitam Pemcap Banyuasin, Senpai Darmawan Khairul Syah SEMSI, dan para senpai pelatih dojo Pemcap Lemkari Kabupaten Banyuasin.
para orang tua wali dan kohai, serta seluruh kohai yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul pada kegiatan ujian turun Q tukar sabuk semester 1 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan saya selaku panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ujian pada hari ini. Kegiatan ujian turun Q tukar sabuk semester 1 tahun 2026 diikuti oleh 9 video yang berada di bawah naungan pengurus cabang Lemkari Kabupaten Banyuasin dengan rincian peserta sebagai berikut. Sabuk putih 26 orang, sabuk kuning 61 orang, sabuk oranye 25 orang, sabuk hijau 30 orang, sabuk biru muda 12 orang, sabuk biru tua 11 orang, sabuk ungu 1 orang, dan sabuk coklat 2 orang. Dengan total peserta 168 orang. Dengan demikian, seluruh peserta yang terdaftar telah memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti ujian turun Q tukar sabuk semester 1 tahun 2026. Demikian laporan panitia yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih. Sedikit pantun. Jawab ya pantun senpai, yang enggak jawab push up. Pergi ke pasar membeli sate, cakep. Pulangnya mampir ke rumah paman. Selamat mengikut ujian karate. Hadapi ujian dengan senyuman dan keyakinan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Senpai Oktarina AMD atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan Ketua Pengprov Lemkari Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Umum Pengprov Lemkari Sumatera Selatan. Ini dulu sambutan dari Ketua KMSH. Ini sambutan dari Ketua Pemprov. Tadi. Tidak, ini Ketua KMSH dulu. Sebagai sambutan deh ya, untuk yang Ketua Pemprovnya sambutan dan ini. Iya, Kak. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Pengprov Lemkari Sumatera Selatan. Oh iya. Kepada Ketua KMSH Pengprov Lemkari Sumatera Selatan, kepada Sensei Meriadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ketua Pengprov Lemkari Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Pengprov Lemkari Sumatera Selatan, Sensei Suparjon Alihak, SPDI, MPDI, Karateka dan 3. Yang kami hormati Ketua Pengcap Lemkari Banyuasin atau yang mewakili Koordinator Majelis Sabuk Hitam Lemkari Banyuasin, Senpai Darmawan Khairunisa, SE MSI, para pengurus Lemkari Banyuasin, anggota Majelis Sabuk Hitam Lemkari Banyuasin, ada Senpai Oktavarina AMD, ada Senpai Doni, ada Senpai Heri, Senpai Serli, dan Senpai Alek, serta jajaran pengurus yang insya Allah hadir pada kesempatan ini, para wali kohai yang mungkin dari pagi dan malam tadi, khususnya yang sabuk putih ini, biasanya sudah pesan
dari malam ya Bapak Ibu sekalian. Bersabarlah, support maksimal anak-anaknya, dan insya Allah nanti kita akan menemukan generasi emas di tahun 2045 ya. Juga yang kami banggakan karateka yang jumlahnya tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Pelaksana 167 peserta. Tepuk tangan untuk Lemgari Banyuasin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya juala pada pagi hari ini di Aula FKIP KM 5 ini kita bisa bertemu dalam agenda rutin setiap 6 bulan sekali, yakni ujian kenaikan tingkat. Hari ini UKT semester 1 2026. Insya Allah 6 bulan ke depan kita akan bertemu dengan UKT semester 2 tahun 2026. Salawat dan salam pun kita sampaikan kepada kedua asana teladan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sensei selaku Ketua Majelis Sabuk Hitam Lemgari Sumatera Selatan merasa bangga karena melakukan roadshow setiap 6 bulan sekali ke seluruh Pengcap. Ini untuk seluruh peserta semuanya duduk bersila tanpa suara. Silakan. Tanpa suara. Cukup pandangan ke depan, duduk bersila sendiri-sendiri. Lurus. Tidak diperkenankan ngobrol. Yang ngobrol Sensei suruh berdiri di sebelah Sensei. Kasih kata sambutan. Oke, terima kasih ya. Jiwa karateka itu salah satunya sportif ya. Jadi kalian harus sportif dengan diri kalian ya, jujur dengan diri kalian untuk menjadi kesatria sejati kelak ya di kemudian hari. Selanjutnya Sensei sampaikan bahwa perkembangan karateka Lemkari Sumsel sangat signifikan sekali. Ini tentu berkat arahan bimbingan secara struktural dari Ketua Pengprov Lemkari Sumatera Selatan, yakni Bapak Insinyur Haji Gusti Anggara, MN. Beliau terus memberikan bimbingan dan binaan kepada jajaran pengurus Lemkari Sumatera Selatan, juga kepada kami selaku Ketua Majelis Sabuk Hitam untuk terus mengembangkan Lemkari di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Sensei bangga generasi-generasi emas, generasi-generasi muda Lemkari terus berlatih. Karena itulah sejatinya generasi muda. Kita gunakan seluruh potensi terbaik dari diri kita untuk terus memaksimalkannya. Karena kelak itu akan menjadi bekal kita. Dengan dua tangan kita, dengan dua kaki kita, kita bergerak secara maksimal, mempelajari teknik karate secara mendalam. Sensei bangga juga ketika para sabuk hitam terus meningkatkan kemampuan pribadinya. Sehingga seluruh kemampuan itu nanti kelak bisa diimplementasikan, ditularkan, ditransfer kepada kohai-kohai yang ada di dojo-dojo. Karena kalau para pelatih, para guru, para sabuk hitam tidak mengupgrade dirinya dengan teknik-teknik karate, dia akan ketinggalan. Ya, saat ini sarana informasi berkembang pesat melalui media sosial dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari semua itu, yakinkan bahwa kohai kita mendapatkan ilmu karate dari sumber yang jelas. Kalau kohai kita hanya menonton saja gerakan kata dan komite di YouTube dan media sosial lainnya, maka sensei bisa pastikan
bahwa itu hanya dance. Ya, tahu dance? Ya, hanya bergerak saja. Contoh, dia membawakan kata unsu. Ya, dia bisa unsu, tapi tidak tahu. Begitu kuda-kuda pembuka unsu itu ditanya namanya apa, dia tidak tahu. Ya, kenapa demikian? Karena dia hanya menonton gerakan itu dan menirukannya. Itulah dance. Ya, tetapi karate beda. Dari sumber di Jepang sana, karate itu dipelajari sebagai sarana bela diri. Setiap gerakan yang dibuka, setiap gerakan yang dilakukan memiliki makna mendalam. Maka itu tingkatan penggunaan jurus atau katanya pun itu berjenjang. Unsu itu adalah kata tertinggi. Ujian hanya dipakai untuk mengambil dan 5 karate. Makanya kalau unsu dibawakan oleh anak sabuk hijau, itu lucunya luar biasa. Ya. Karena apa? Karena Ki Hongnya belum mumpuni, gerakannya tidak paham sama sekali. Jadi membingungkan. Nah, padahal setiap gerakan itu penuh dengan makna. Ya. Nah, kembali lagi para pelatih, saya berharap di Pengcap Banyuasin memaksimalkan potensinya, men-upgrade lagi kemampuannya sehingga sampai ke dojo ilmunya benar-benar matang. Dan yang paling basic sekali adalah Ki Hong. Ada pelatih nasional datang ke Batu Raja, atlet nasional, begitu dilihat, begitu membawa kata para atlet Lemkari Sumsel, dia koreksi yang paling awal adalah Ki Hong. Kembali lagi, pilihannya adalah Ki Hong. Tinggal seberapa besar dan kuat Ki Hong itu ditanamkan. Laksana membangun pondasi seperti bangunan aula ini dibangun dengan basic bangunan 2 lantai. Ya, saya dalam 2 lantai ini ya, atau 3? 2. Maka pondasi yang ditanamkan di bawah itu adalah untuk 2 lantai. Kalau dia membangun hotel atau mall bertingkat di atas 3 lantai, maka sudah pasak bumi yang masuk ke dalam. Bukan lagi pondasi batu karang dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena semakin besar, semakin kuat target untuk menjadi atlet, maka basic Ki Hong itu semakin dalam juga ditanamkan kepada para kohai. Dan ini adalah tugas dari para pelatih. Jangan salahkan ketika mereka turun di kejuaraan, mereka kalah bertanding karena basicnya belum maksimal. Untuk para karateka juga berlatih, karena pelatih kalian tidak akan mengajarkan yang salah. Dia ingin kalian berhasil, tapi proses untuk berhasil itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, bahkan tetesan darah dan air mata. Ya, Sensei mengelola kohai, alhamdulillah sudah selevel nasional. Itu latihannya harus nangis dulu. Latihannya harus berdarah dulu, sehingga dia bisa tersenyum gembira di atas podium dengan kalungan medali emas. Kalau tidak demikian, maka dia akan menjadi peserta saja. 1 kali bertanding terus kalah. Ya, dan itulah karate sejatinya. Baik, ini saja yang mungkin Sensei sampaikan. Selamat mengikuti ujian, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sensei lihat tadi Sensei sampai Darmawan sudah bisik-bisik, ada banyak piala, ada piagam, ada sabuk. Itu berlaku untuk semua. Sensei tidak pilih-pilih, yang terbaik yang Sensei pilih. Sensei tidak peduli siapapun dia. Ya, mau anak siapa, mau datang dari mana, kalau Ki Hongnya bagus, kalau gerakannya bagus, sempurna, tidak ada yang salah, dialah yang akan menjadi best of the best. Menurut pandangan Sensei yang latihan sejak tahun 1988. Ya, sampai hari ini tidak pernah gugur latihannya. Ya. Jadi demikian, terima kasih. Sensei akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os.
Terima kasih kepada Sensei Meriadi atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan ujian kenaikan tingkat turun Q semester 1 tahun 2026 akan disampaikan dan diwakili oleh Sekretaris Umum Pemprov Lemkari Sumatera Selatan. Kepada Sensei Suparjon Ali Haksabit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os. Sensei ulang sekali lagi biar tidak ada ngobrol. Termasuk wali kohai yang di belakang boleh jawab biar terbiasa. Jadi nanti anaknya bilang os, jawab os juga. Salam karate. Os. Yang saya hormati Ketua Majelis Sabu Hitam Provinsi Sumatera Selatan, Sensei Meriadi STMM dan 5 Karate, OS Sensei. Yang saya hormati Ketua Koordinator Majelis Sabu Hitam Lemkari Banyuasin, OS. Yang saya hormati senpai-senpai di Pengcap Lemkari Banyuasin, OS semua senpai yang hadir. Yang saya hormati wali kohai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya banggakan dan saya cintai semua kohai dari tingkatan sabu putih sampai sabu coklat yang akan mengikuti UKT pada pagi hari ini. Sensei tanya dulu, siap semuanya? Siap UKT? Ulangi, siap UKT? Sekali lagi, kalau tidak siap Sensei pusapkan 100 kali. Siap UKT? Sabuk putih siap? Tadi cerewet betul, kecil suaranya nih. Kalau di tempat Sensei latihan di Kodim, sudah Sensei pusapkan ini. Sabuk putih siap? Kuning siap? Orange siap? Hijau siap? Biru siap? Lah, kecil nih, anak tua kalau kecil suaranya. Biru siap? Ulangi, biru siap? Ungu siap? Nah, bingung dia sendirian yang siap. Baik. Para pelatih sekalian, orang tua, wali kohai dan kohai semua, dalam kesempatan ini Sensei sampaikan salam hormat dan salam bangga dari Ketua Pemprov Lemkari Karate Do Indonesia Sumatera Selatan, Sensei Gusti Anggara dan 4 Karate yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada agenda dan kesibukan tersendiri. Beliau menyampaikan titip salam untuk kita semua di Banyuasin untuk terus berlatih, meningkatkan diri dan mengoptimalkan diri. Dalam kesempatan ini Sensei mau sampaikan yang pertama, Pemprov Lemkari Sumatera Selatan dalam 1 semester 2026, semester 1 ini penuh dengan agenda. Pertama agenda adalah rakor, rapat koordinasi se-Sumatera Selatan di Pagar Alam, menghasilkan catatan-catatan agenda. Salah satunya adalah untuk diingat oleh pengurus Pengcap. Kebetulan Ketua Pengcap tidak hadir ya. Untuk diingat bahwa satu keputusannya akan diadakan latihan serentak macan. Tolong wali kohai didengar omongan saya. Keputusannya adalah akan diadakan latihan serentak macan. Mak-mak cantik Lemkari. Sebagaimana Oku Induk sudah melaksanakan latihan selama 2 tahun ini, bahkan waktu kemarin ke Jurting di City Mall, mak-mak macan itu, mak-mak wali kohai itu tanding kata individu dan kata bergu. Jadi tidak akan ada batu rajum mak-maknya sambil nunggu pacak latihan, Banyuasin tidak pacak. Sanggup mak-maknya? Daripada ngerumpi bae, lemak latihan. Sanggup tak? Fitness gratis, aerobik gratis. Batu Raja itu di City Mall, anak-anaknya tanding, emaknya tanding.
Dan mereka mendapatkan medali, mendapatkan piagam. Cuman pesan dengan panitia waktu itu, laporan sama saya, Sensei, mak-maknya udah galak dapat hadiah yang dalam bentuk yang lain, nak dapat hadiah dalam bentuk sembako. Jadi saya membagikan waktu itu, saya ingat betul isi di bungkus itu, isinya minyak 2 kilo. Yang menang. Alhamdulillah, tak nyusah ke. Jadi Banyuasin ini saya perhatikan mak-maknya banyak. Dan itu program dari OKU dijadikan program se-Sumatera Selatan. Namanya Macan, mak-mak cantik Lemkari. Mereka tanding, tidak pakai baju karate. Ada pakai baju adat, macam-macam. Memberi semangat ke anak-anaknya. Jadi jangan sampai wong tuanya pacak ngomong latihan nak, latihan. Ya. Emaknya pacak berutuk, anak aku kalah, ngapa udah bagus. Emaknya dulu tampil. Banyuasin, mak-maknya siap? Nah, ngatik suara ni, Iyo, dari tadi ku dengar ke ributnya kan, gila ditanya udah gak sanggup. Sampai Darmawan, datalah mak-maknya ini sebanyak ini. Bila perlu nanti kami yang dari Pemprov datang membuka latihan perdananya. Ya, bapak-bapaknya nunggu. Lagi dipikir ke beri namanya. Yo, kenapa Macan ini? Karena paling banyak yang datang galak ngantar anak-anak itu mak-mak. Bacan, bapak-bapak cantik. Ya, ingat lo itu, program itu diketok palu, diterapkan se-Sumatera Selatan, dari OKU menyebar ke Sumatera Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil rakor itu adalah ya adanya agenda kejurting, kejuaraan tingkat ranting. Di Pengcap-Pengcap didorong untuk adanya kejuaraan tingkat ranting supaya mencari bibit atlet di tingkat ranting masing-masing, diadu di tingkat kabupaten untuk internal Lemkari. Itu yang kedua, informasi dari rakor. Yang ketiga, informasi dari kami baru pulang, agendanya tanggal 13 Juni kemarin, Kongres luar biasa Lemkari se-Indonesia memutuskan, 1, berganti logo. Karena itu hari ini semua logo Lemkari dicopot. Karena hasil kongres itu bendera petaka Lemkari yang lama kita turunkan. Ya sedih juga ya. Sudah 55 tahun logo itu ya ganti. Ya, dan hasilnya kita turunkan dan berganti logo. Mana logonya? Bisa ditampilkan enggak? Ah, ini logonya. Ya. Kalau ada di layar bisa dimunculkan logonya. Ya, lambangnya itu ya. Supaya nanti tidak bingung ya. Untuk logo insya Allah minggu depan Sensei Mary ya, Senin depan kalau tidak berhalangan akan diterima oleh Pemprov Sumatera Selatan sebanyak 5.000 dan akan kita salurkan ke Pengcap-Pengcap, bayar tapi ya, kita salurkan ke Pengcap-Pengcap untuk dipakai bersama. Kemudian yang kedua, penyebutan Lemkari. Penyebutan Lemkari, nah itu logonya ya. Penyebutan Lemkari tidak lagi ada singkatan. Jadi tidak lagi menggunakan kata Lembaga Karate-Do Indonesia sesuai dengan AHU-nya Akte Notaris dan AHU-nya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebutan dalam Akte Notaris itu adalah Lemkari Karate-Do Indonesia. Apa namanya? Lemkari Karate-Do Indonesia. Yang keempat, nah ya karena Sensei itu mimpin sidang kemarin itu di kongres itu. Yang keempat perubahannya adalah Mas Lemkari. Nah tadi kita dengar ke sama-sama udah hafal. Karena baru, ya karena baru jadi bingung juga. Mudah-mudahan setiap latihan gabungan latgab tolong diputar. Bila perlu di-share dalam grup sehingga anak-anak menghafal. Ya, Mas Lemkari. Kemudian dalam sejarahnya tidak punya juga himne. Kita buatkan himne ada. Dan yang tukut berbangga adalah Lemkari waktu di kongres, logo Lemkari itu ada 10 kandidat se-Indonesia. Dari 10 kandidat se-Indonesia ini yang terpilih dan logo yang terpilih ini ada kontribusi
Ketua Pemprov Lemkari Sumatera Selatan memberikan logo ini. Tepuk tangan. Ya. Ini ada filosofinya, panjang filosofinya. Jadi logo ini kontribusi dari Ketua Pemprov. Bayangkanlah, Sensei Meriadi keliling dalam kongres itu untuk melobi logo kita jebol. 22 suara dari 24 suara. Ya. Bahkan logo Ketua PB Lemkari Mayor Jenderal itu diprediksi akan menang hanya dapat 1 suara. Jadi hebatnya Sumatera Selatan ini berpolitik. Saya mimpin sidang, Sensei Meriadi bergerilya mencari dukungan dengan filosofi dan penjelasannya. Alhamdulillah Sumatera Selatan bisa memberikan kontribusi sejarah ini bakal berpuluh-puluh tahun. Kalau tidak ada perubahan lagi akan menjadi logo. Kemudian himne Lemkari dari kita juga Sumatera Selatan. Jadi banyak sekali kontribusi dari Sumatera Selatan di kongres itu. Ya. Pesannya satu. Kita waktu datang ke kongres hanya ingin membuktikan Sumatera Selatan tidak hanya jago karate, cuman itu saja, tapi Sumatera Selatan jago karate, jago pemikir, jago berorganisasi, jago mengkonsep untuk Indonesia. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya sebelum Sensei tutup sambutan ini ada informasi baru. Halo? Ada informasi baru. Lemkari Sumatera Selatan sudah berpikir kalau pencetakan atlet sudah disiapkan oleh Bimpres, kalau pencetakan wasit sudah disiapkan oleh Komisi Perwasitan, Lemkari Sumatera Selatan sudah berpikir untuk mencari leader memimpin Lemkari ini supaya ke depan anak-anak Lemkari bisa menjadi organisatoris, memajukan Lemkari secara organisasi. Karena itu Lemkari Sumatera Selatan tanggal 10, 11, 12 Juli tahun 2026 mengundang semua pengcap dari usia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas, tolong dipersiapkan oleh pengcap masing-masing. 10, 11, 12 Juli. 15 tahun ke atas akan mengadakan Young Leadership Camp selama 3 hari 2 malam di Dodik, ya, di Batu Raja sana. Akan dididik oleh trainer dan perwira-perwira TNI untuk siap menjadi pemimpin. Dan itu belum pernah ada dibuat oleh Lemkari di Pemprov lain atau perguruan lain. Kita cikal bakal dan ini adalah angkatan pertama. Karena Lemkari berpikir butuh orang yang bisa ngurus organisasi. Butuh ada yang bisa nge-MC, butuh ada orang bisa sambutan, butuh ada orang yang menata organisasi, butuh orang yang siap kalau ditelepon bergerak. Ya, karena saya Sensei Meriadi, Pak Ketua Pemprov ini jam kapanpun disuruh bergerak oleh Jenderal PB itu siap bergerak. Ya, jadi kita belajar untuk siap bergerak. Kalau bahasanya pejabat itu, menteri kemarin apa namanya itu? Yang diinapkan itu. Hah? Retret. Ah, itulah kira-kira ya. Mudah-mudahan Banyuasin banyak yang usia 15 tahun ke atas turunkan supaya dididik, tidak manja, siap memimpin organisasi. Sensei senpai sekalian, Wali Kohai, akhirnya dalam kesempatan ini mewakili Ketua Pemprov, izinkan saya untuk kemudian membuka secara resmi UKT Pengcap Lemkari Banyuasin ini dengan sebuah pantun. Wah, nyari pantunnya lama tadi. Kedojo pergi membawa perlengkapan. Bersiap, tegap penuh percaya diri. Dengan hormat dan penuh harapan, UKT Karate resmi dimulai hari ini.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, UKT Pengcap Lemkari Banyuasin semester 1 tahun 2026 secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Terima kasih kepada Sensei Suparjon Ali Haksabit. Dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, maka ujian kenaikan tingkat turun Q pengurus cabang Lemkari Kabupaten Banyuasin semester 1 tahun 2026 resmi dimulai. Acara berikutnya adalah peragaan kata yang akan ditampilkan oleh Rizky, Anggun, dan Serli.